Ini didasari oleh karena moralitas dan etika serta naluri, sehingga kita merasa sudahlah, tentu memang dalam hal ini juga kita sangat merasa seharusnya Agus itu mendapatkan pengobatan lebih dahulu, tapi karena sudah tidak lagi, terus uang sudah digunakan ke sana, masa iya kita harus tunggu Agus lagi? Ini kan bicara moralitas, karena kita memang merasa peduli kepada saudara Agus, gitu ya. Namun demikian, kalau dikatakan ada tendensi karena adanya pihak lain, kami meyakinkan tidak ada tendensi kepentingan pihak lain di sini. Ini murni oleh karena ada satu kemanusiaan, gitu ya. Dan jangan khawatir ya, dari pihak yayasan juga itu ternyata telah membuat satu lembar surat. Saya diberikan surat tersebut itu tanggal 13 kemarin, di mana isi suratnya adalah dari pihak yayasan masih bersedia bahkan menjamin untuk mengobati Agus akibat dari satu perbuatan pidana yang dialami oleh Agus. Yang mana akhirnya Agus itu menjadi korban. Agus tidak bisa melihat terkait dengan kulitnya, dia siap untuk membiayai itu. Yayasan siap untuk membiayai itu, dan itu dituangkan ke dalam satu surat tertulis yang mana surat tersebut merupakan surat keputusan dan itu dijamin oleh ketua yayasan. Simple. Jadi sebenarnya nggak ada persoalan di sini. Agus kalau masih mau menggunakan itu ya silakan. Bisa datang ke yayasan, bisa datang ke Densu, bisa datang ke saya secara pribadi. Itu sih poinnya. Jadi bahkan kami videokan. Jadi kami videokan terkait dengan report terakhir, mencabut dan lain-lain, itu ada videonya. Sudah kami simpan. Dan semua menerima juga ya Bang ya? Semua pasti menerima, kalau nggak mungkin kita melakukan satu bentuk langkah hukum, upaya hukum yang justru itu nantinya menyiram kotoran di wajah sendiri kan. Kita juga nggak konyol kan. Intinya gini lah, orang di luar sana jangan merasa dirinya paling hebat. Kita juga nggak merasa diri kita paling hebat kok. Jangan merasa diri mereka tuh yang paling tahu, paling jago gitu ya. Untuk mengetahui sesuatu perlu dibangun yang namanya komunikasi. Perlu dibangun komunikasi, coba untuk kita menggunakan kacamata orang lain untuk menilai diri kita. Banyak orang yang selama ini berkaca hanya di cermin rumahnya saja gitu. Dia merasa bahwa dirinya, gua ganteng ya, gua keren ya. Tapi dia nggak mencoba untuk menilai dirinya menggunakan kacamata orang lain, menggunakan point of view daripada orang lain. Sementara itu penting untuk kita, supaya kita itu bisa membangun diri kita menjadi lebih baik, lebih dewasa dalam bersikap begitu. Jadi kepada teman-teman, rekan-rekan kita yang ada di sana, tolong untuk menjaga sikap Anda. Jangan merasa diri Anda yang paling hebat, yang paling pintar. Sekalipun Anda dokter, belum tentu Anda lebih hebat dari kita. Urusan pihak sana, mau ngomong apa, udahlah ikutin aja deh dia ngomong apa. Ya, yang pasti dari kita, masalah gugatan donatur ini sudah selesai. Kasus ini udah selesai. Tinggal yang pidana silakan ayo kita berhitung. Kalau masih momen panjang secara pidana, berarti kan person to person, ayo. Ya kan, saya sih benar-benar berharap ya semuanya dinyatakan bersalah dan semuanya ada di penjara. Nah, di sana kita ketemu, di sana lah kita fight yang sesungguhnya. Itu harapan saya. Ayo. Ya, jadi kita nggak usah lagi bahas lagi masalah ini. Buat kami kuasa donatur, masalah ini udah close, ya, udah cukup sampai di sini. Ayo kita ke depan, dan kita juga sudah berkoalisi ya dengan Densu dan pihak-pihak terkait lainnya yang memang kontra dengan pihak sana. Ya kan, tinggal ayo kita, nggak usah lah kita pakai media. Saya tunggu, mudah-mudahan semuanya salah dan semuanya masuk penjara dan kita buktikan di penjara nanti. Ya, pesan saya cuma itu. Jadi nggak usah berkuar-kuar lagi. Ya, poinnya begini ya, mereka kan selalu ngomong Pak Dodi sempat nyapa nepok begini, terus dianggap itu adalah sebuah penganiayaan. Saya cuma mau sampaikan begini. Kalau hanya nepok begini bisa memar, lalu itu adalah sebuah bentuk penganiayaan gitu ya, maka patut diduga ada yang merekayasa kejadian itu. Apalagi sampai memar, masa nepok begini bisa memar. Saya sering ditepok sama Pak Dodi juga kan. Jadi kalau seandainya sampai itu ada memar, maka kami patut duga itu rekayasa. Bisa jadi dalam perjalanan itu sengaja dipukul biar memar, lalu dia visum.
Dan kalau itu terjadi, maka kami menduga keras ada pihak yang merekayasa itu dan tidak lain dan tidak bukan itu adalah FA sendiri. Saya tuduh FA merekayasa itu. Ya, jadi saya bukannya nggak mau melakukan apa-apa, cuma kita malulah memberikan tontonan. Ini tangannya Pak Dodi nih ya, segini nih. Tahu nggak? Memberikan tontonan kepada. Ini kalau Pak Dodi mau nganiaya orang nih, dia tonjok orang pingsan ini orang tangannya gede gitu loh. Bener nggak? Bener nggak? Iya kan? Ini juara pencak silat ya Pak Dodi ya. Pernah jadi guru pencak silat di Madiun ya Pak Dodi ya. Jadi kalau ini nganggap dia, nah tangannya kapalan semua ini. Beliau pernah mukul batu bata di depan saya itu hancur. Saya udah pernah lihat. Jadi ya maksud saya jangan mengarang-arang, jangan ngada-ngada deh, jangan ngadi-ngadi deh, itu deh. Ya, jadi kita kan masalah selesai, silakan berhitung ya ke depannya mau penyelesaiannya seperti apa ya. Sana punya LP, kita punya LP, kita punya hak juga untuk melaporkan. Masih banyak celah yang bisa kita lakukan. Cuma kita nggak mau mempertontonkan hal-hal yang seperti ini. Antara sesama sejawat, antara sesama sekresi, kita harus gontok-gontokan yang mana dasar persoalannya itu pengembangan dari persoalan inti. Persoalan inti ini udah selesai. Terus kan, terus ada tuh Pak Dodi yang sales kompor gas itu kan sempat ngomong ya kalau nggak salah ya. Dia ngomong katanya kalau mau mencabut kuasa harusnya hadirkan semua gugatan. Itu gimana tuh Pak Dodi? Menjadi wartawan. Nah, kan ya kita ini. Ya udah sekolah lah yang bener lah. Ya pesan saya ini gini loh, ya pengacara muda, carilah pengalaman di kantor hukum lain. Ini kita ngomongin kompor gas loh, sales ya. Iya. Sales kompor gas. Kau coba kerja di kantor pengacara lain. Apakah seperti itu kulturnya? Apakah seperti itu doktrinnya? Biar kamu jadi pengacara yang handal, gitu loh. Pesan saya mah itu aja. Ya. Jadi kalau memang seandainya ada kesan seolah-olah bahwa kalau mau mencabut harus hadirkan itu 577 kuasa semua harus datang. Kami cuma minta satu, dia kan minta dihadirkan 577. Kalau kami minta, di sana kan turut tergugat juga ada ke Mensos. Kami minta Mensos juga hadir dong. Clear ya? Kita bahas masalah donasi aku sini di akhir ini terakhir ini udah ya. Udah kita udah nggak mau lagi bahas masalah ini. Oke. Ya, Jadi kita bicara kasus lain. Case Tapi close. kalau masalah pribadi, oke. Lanjut ya Bang. Oh iya. Bang, tapi nanti akan ada pertemuan dari semuanya nggak sih Bang? Untuk dimediasikan pada saat itu. Kami sudah tidak punya kepentingan apa-apa lagi untuk melakukan pertemuan ini karena semua bagi kami sudah selesai, sudah clear. Kalau memang ada proses hukum, langkah-langkah hukum, upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh teman-teman pihak manapun dalam hal ini yang memang melibatkan kami sebagai pihak yang menjadi lawan di sana, terlapor kah, apa pelapor kah, ya itu kita tunggu, nggak ada masalah. Kan begitu. Jadi sedikit lagi ya, tentu memang kami ingin sampaikan sebagai kuasa donatur dan sebagai rekan sejawat, sebagai profesi advokat yang memangku amanat Visium Nubai itu ya. Sebagai advokat kita tentu harus menunjukkan satu tindakan maupun komunikasi yang betul-betul bisa menjadi teladan di tengah masyarakat. Satu sisi, kami sampai hingga saat ini sebagai kuasa donatur tidak memiliki kebencian apapun kepada pihak-pihak lain, termasuk kepada saudara-saudara rekan sejawat di pihaknya kuasa Agus, termasuk di Mas Densu dan di Nopi. Maka statement kami adalah membawa damai menjadi jalan keluar agar kita bisa menunjukkan citra teladan sebagai advokat dalam menyelesaikan masalah. Hari ini pun kita menginginkan sebenarnya untuk bisa duduk bersama dengan para kuasa hukum Agus atau siapapun itu. Hanya kita mendengar beberapa narasi yang disampaikan di sana selalu menyatakan tidak ada perdamaian, tidak ada perdamaian, tidak ada perdamaian. Kita berpikir kalau tidak ada perdamaian, terus mau ngapain? Apakah kita mau bertempur karena persoalan pribadi? Ini kan kita persoalan karena adanya prinsipal yang memberikan kuasa kepada kita. Tentu, kalaupun ada persoalan sesulit apapun, marilah kita coba melepaskan ego kita,
Hari ini kuasa donatur diajak untuk bertemu, duduk bersama, berdamai. Mari kita duduk bersama. Kita nggak punya persoalan untuk membuat persoalan ini menjadi berkepanjangan, menjadi berkelanjutan. Maka kita, kalaupun ada teman-teman melihat ya, dalam beberapa waktu, kita tidak pernah lagi mencoba membahas masalah ini di TikTok dan lain-lain. Kita merasa harus memberikan satu teladan yang baik di tengah masyarakat. Nggak perlu tiap hari kita tampil di media, nggak perlu kita tampil tiap hari membahas hal-hal yang nggak bermutu misalnya ya. Karena sebagai advokat harus memiliki value gitu ya. Ngomong tiap hari, terus apapun yang kita omongkan ini jadinya terkesan seakan-akan dugaan ya, memprovokasi, ya saya pikir nggak baik. Saya berharap sebagai rekan sejawat, sebagai advokat, ayo kita bergandeng tangan. Kalau mau kita bangun komunikasi, ayo kita telepon-teleponan. Kita duduk bersama. Toh masalah sudah terjadi. Kita mau berkutak di masalah itu semua. Kan saya pikir fungsi seorang lawyer adalah menyelesaikan masalah. Kalau memang kita mau bicara secara subjektivitas atau secara objektif kita lihat, tentu kita harus melepaskan persoalan-persoalan narasi yang bisa memantik kebencian, memantik kerusuhan dan lain-lain. Mudah-mudahan ya, apa yang saya sampaikan ini adalah bentuk bahwasannya apa yang ada di dalam pikiran kami hingga saat ini sebagai kuasa hukum donatur tidak ingin bermasalah dengan siapapun. Kita ingin menahan diri dengan tidak tampil di TikTok, di media lain-lain. Kita ingin menunjukkan, kita ingin masalah ini bisa adem, masalah ini tidak kita perkeruh dengan statement kita. Kita ingin menunjukkan, kita sadar sebagai advokat harus menjadi teladan. Kata Profesor Otto Hasibuan, ya, bahwasanya sebagai advokat harus menganut sistem primus inter pares, harus menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Terima kasih. Terakhir ini paling ya. Terakhir kami sebagai kuasa hukum donatur hari ini adalah yang terakhir kita berbicara tentang case ini. Maka kami menyatakan pamit dari case Agus Salim dan Novi. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata selama kami menangani persoalan ini, dan terima kasih juga atensinya terhadap dari publik terhadap kami. Terima kasih. Terima kasih.